Borneo FC yang saat ini performanya cukup membaik kalau menurut kami akan berhadapan dengan Bayangkara FC yang kemarin baru saja kehilangan posisi pemuncak klasemen sementara karena mereka kalah dari Bali United. Nah, seperti apa peluang ketika dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, tepatnya pada tanggal 16 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian fans Borneo dan juga Bayangkara, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, Borneo FC di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, kalah 2 kali, dan seri 1 kali. Nah, sedangkan Bayangkara FC di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara Liga 1 sampai dengan saat ini, Bayangkara FC saat ini berada di peringkat kedua ya, di bawahnya Arema. Walaupun sebenarnya poin mereka sama. Nah, dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 15 kali, draw 4 kali, dan kalah sebanyak 5 kali dengan poin di angka 49. Nah, untuk Borneo FC saat ini menduduki posisi ke-6. Dari 24 kali pertandingan mereka berhasil menang 10 kali, draw 7 kali, dan kalah sebanyak 7 kali dengan poin di angka 37. Nah, kalau kita melihat insight-nya, baik Borneo FC maupun Bayangkara FC secara produktivitas mereka saat ini mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, kalau kita melihat head to head yang tercatat di FootMob, Borneo FC berhasil menang 2 kali dari Bayangkara FC, mereka draw 3 kali, dan Bayangkara FC berhasil menang 3 kali dari Borneo FC. Nah, di pertemuan mereka terakhir, Bayangkara FC lah yang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal gol per pertandingan, ternyata Bayangkara FC dan Borneo FC saat ini angkanya sama-sama di angka 1,25 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan terjadi perbedaan, ternyata Bayangkara FC angkanya lebih baik, yaitu di angka 0,79 gol per pertandingan, sedangkan Borneo FC angkanya di angka 1 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 2-1, secara penguasaan bola memang Bayangkara FC lebih unggul, yaitu sebanyak 51%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, ternyata Borneo FC lebih unggul, yaitu sebanyak 9 kali, di mana Bayangkara FC sebanyak 8 kali. Dan tembakan ke arah gawangnya sama-sama di angka 4. Dalam hal serangan pun juga sebenarnya mereka sama, yaitu di angka 64 kali serangan, tapi Borneo FC lebih unggul dalam hal serangan berbahaya, yaitu sebanyak 49 kali dengan Bayangkara FC sebanyak 46 kali. Jadi sepertinya nggak jauh beda ya. Jadi sepertinya malah Bayangkara FC mempunyai efektivitas yang lebih tinggi kalau menurut kami. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya secara statistik memang nggak jauh beda antara Borneo FC dengan Bayangkara FC. Walaupun Bayangkara FC sedikit mempunyai keunggulan dalam hal pertahanan karena angka kebobolannya lebih baik dibandingkan dengan Borneo FC. Nah, kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir ya, Borneo FC mempunyai forma yang bagus ya. Di 3 pertandingan terakhir mereka 2 kali menang dan 1 kali seri. Nah, sedangkan Bayangkara FC di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 3 kali, tapi mereka memang kalah 2 kali. Di pertandingan terakhir ya mereka kalahnya cukup telak ya, ketika mereka melawan Bali United dengan skor 3-0. Nah, kalau kita melihat pertemuan mereka terakhir, memang sepertinya efektivitas serangan dari Bayangkara FC lebih baik dibandingkan Borneo FC. Nah, kalau kita melihat pertemuan terakhir Borneo FC ketika mereka melawan PSM Makassar, secara penguasaan bola memang Borneo FC lebih unggul, dan bahkan mereka berhasil menciptakan gol dan akhirnya unggul 1-0 sampai dengan peluit akhir berbunyi. Dan di pertandingan kali ini sebenarnya masih ada beberapa catatan ya. PSM Makassar itu berhasil menciptakan peluang yang bisa dibilang sangat bagus sekali, dan itu menjadi PR-nya dari Borneo FC karena memang beberapa kali serangan-serangan PSM Makassar berhasil menembus lini pertahanannya Borneo FC. Ya, mudah-mudahan mereka bisa konsisten ya ketika nanti melawan Bayangkara FC. Nah, kalau Bayangkara FC di pertandingan sebelumnya dengan melawan Bali United, memang Bali United performanya lagi baik-baiknya. Kalau menurut kami penguasaan bola mereka unggul, kesempatan mereka unggul, dan bahkan mereka
sampai mencetak 3 gol ya. Walaupun memang gol-golnya masih ada beberapa faktor, itu ada yang dari scrimmage, ada yang juga dari titik penalti, dan yang satu lagi adalah karena kesalahan pemain bertahannya Bayangkara FC. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bayangkara FC terkait kedisiplinan lini pertahanannya mereka. Itu menjadi salah satu faktor. Padahal sebenarnya Bayangkara FC dalam hal lini pertahanan angkanya cukup bagus harusnya. Mereka harusnya mampu minimal kalau kalah pun nggak harus 3-0 ya, bisa hanya 1 ataupun 2 lah. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Borneo FC melawan Bayangkara FC. Kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang ya. Kecuali kalau memang ternyata Bayangkara FC berhasil menjaga kedisiplinan lini pertahanannya dan mereka mampu memanfaatkan celah-celah yang ada dari lini pertahanannya Borneo FC. Tapi memang sepertinya permainan akan banyak terjadi di tengah kalau menurut kami, dan kemungkinan permainan ini akan berakhir imbang. Oke, terima kasih sudah nonton. Maju sepak bola Indonesia. Adios.